Jadi Geopark punya target 1 tahun daerah tadi kalau memang dengan potensi yang geologi yang ada, dia bisa mengusulkan untuk UNESCO Global Geopark, tentu dengan seleksi standar dunia yang ketat. Berarti dalam waktu Dan ingat, kita ketika tidak berhasil membuat itu tadi, geopark yang kita usulkan bisa dicoret. Nah, jadi dengarnya ada informasi bahwasanya Geopark akan membuka lowongan untuk masyarakat agar menjadi pemandu wisata. Itu benar atau gimana? Jadi begini, Geopark itu di samping dia ada untuk konservasi, di samping dia ada untuk keberlangsungan, kemudian ada edukasi, kemudian Geopark tadi bagian dari kebumian yang jadi sudut-sudut seksinya untuk orang-orang wisata. Iya. Karena kita usung tadi alam dan hutan, bicara mulai dari landscape segala macam, dan zona-zona itu tadi mengandung sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia kembali. Kita tidak ada apa-apanya di alam. Kemudian kita bicara alam yang luar biasa, tapi potensi-potensi itu juga menimbulkan bahaya. Disitulah ada air terjun tadi, ada mungkin potensi longsor di sana. Ada longsor, mungkin hujan di sebelah atas, nanti ada air terjun yang bakal melimpah. Di sini mungkin biasa-biasa saja, ternyata di balik sana alirannya ada air yang sedang bergerak. Mungkin dulu pernah kalau kita lihat di media di Medan ya, tiba-tiba dalam cuaca yang cerah turunlah air yang ini butuh pemandu yang profesional, butuh pemandu yang udah kenal sama medan-medan seperti itu tadi. Ada ular, ada berbagai macam, ada nanti resiko terkilir, resiko patah. Tamu-tamu yang akan datang mengunjungi ini itu perlu dipandu, perlu diceritakan, perlu dipaparkan. Nah, untuk itu para kawan-kawan yang berada di Geoset atau badan pengelola sendiri dalam satu tema tadi perlu dilatih dan punya lisensi untuk mengawal tamu-tamu tadi. Jelas itu membuka lapangan pekerjaan. Jelas di situ dibutuhkan keahlian-keahlian, ilmu binatang, ilmu geologi, ilmu budaya, ya kan? Dan di situ tentu dia akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dan inilah masyarakat setempat tentu sudah punya basicnya. Tinggal nanti melalui pelatihan-pelatihan tadi kita siapkan nanti pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan. Kita poles lah. Kita poles, kita berikan edukasi, pelatihan segala macam, dan kita juga mungkin Manobio kita kerjasama dengan beberapa organisasi yang memang concern di bidang kepariwisataan seperti DPD AILI dan yang lain. Manobio juga punya koneksi link yang cukup lah. Jadi nanti seperti yang Abdan tanyakan akan membuka lapangan pekerjaan, insya Allah pasti. Dan kita arahnya itu ke sana. Akan kita prioritaskan tentu seperti yang Manobio ceritakan, harus minimal orangnya sudah tahu Medan, sudah tahu bagaimana sih kawasan hutan di sekitar dia. Nah, mungkin melalui nanti teman-teman di kolaborasi yang ada di Nagari atau di kecamatan, bisa jadi mereka yang langsung terjun jadi pemandu, atau mungkin melalui mereka tentu kita lebih bisa cepat mendapatkan informasi siapa sih yang kenal dengan lingkungan sekitar sini. Nah, mungkin pemandu salah satunya. Ada salah 2, salah 3, salah 4 dan salah banyak. Mungkin juga kita bikin geopark di Pasaman Barat, kita bawa pemandu dari luar enggak? Atau kita aja doang, kita bertiga aja. Ini bagian dari kita. Ini di halaman rumah kita. Bagaimana ini menjadi lapangan pekerjaan untuk kita. Dan konsep kita untuk kemaslahatan. Dengan luar
tentu bagaimana kita bersinergi. Ya, Mereka untung, kita untung. Ya. Dan tentu yang tahu rumah kita adalah kita. Iya, betul. Kan begitu. Nah, disinilah wilayahnya nanti yang hobi seni, yuk main di seni. Yang hobi di pemandu, yuk main di pemandu. Yang hobi untuk di fotografi, yuk main di fotografi. Yuk pandu tamu-tamunya di mana objek-objeknya. Yang hobi buat souvenir, kerajinan, yuk buat kerajinan. Dan bla bla nanti dari tim yang akan kita bentuk dari badan pengelola tadi, kita pecahkan mana yang membuat lapangan pekerjaan. Yuk kita urai, contohnya di satu geosite. Satu geosite itu satu tempat yang sudah diverifikasi untuk kawasan tadi. Yuk kita susun berapa lapangan pekerjaan tercipta di sana. Apa aja usaha yang bisa dibuat di sana. Kemudian berdasarkan alamnya, mungkin di sana ada rotan atau di sana ada bambu, di sana ada ijuk. Apalagi apa produk yang bisa kita buat di sana? Di sana ada kunyit, bla 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 segala macam. Yuk kita berkreativitas membuat suatu produk yang di satu tempat ini akan ada tolak ukur berapa perekonomian bisa kita ciptakan dari itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira menurut Bang Robi, berapa tahun lagi Geopark akan sesuai visi Abang gitu akan berhasil nanti? Berapa tahun lagi? Kira-kira. Sebenarnya ketika Geopark punya target dan Geopark bukan satu yang ngambang. Contoh, ketika badan pengelola dibentuk, minimal 6 bulan dia sudah bisa dimulai. Contoh misalnya kalau orang-orang mau bangun rumah, ada kalau di proyek pemerintah ada namanya MC0. Saya agak kurang ngerti juga, cuman namanya MC0. MC0 ini melihat sebelum kita garap perekonomiannya bagaimana, usahanya berapa. Bukan studi kelayakan. Potensi awalnya bagaimana. Nanti dari MC0 ini ternyata nanti tanahnya butuh ditinggikan. Semacam rekam data lah. Rekam data awal. Ya. Nah, kita nanti disitulah tim kawan-kawan kolaborasi tadi memetakan. Di sini kita di satu geosite tadi jumlah penduduknya sekian, yang bertani sekian, yang berdagang sekian, pendapatan dari ini, jumlah pendapatan per kapita berapa, pengetahuan pemandunya berapa orang, 0 misalnya. Kemudian pengetahuan untuk membuat produknya berapa, sekian misalnya, kan begitu. 6 bulan itu harus kita ukur. 1 tahun Geopark dari badan pengelola dibentuk tadi sudah bisa mengajukan untuk jadi UNESCO Global Geopark, tentu dengan syarat-syarat yang kita harus penuhi standar dunia. Untuk ini tentu ada literaturnya yang mengacu ke itu. Jadi Geopark punya target 1 tahun daerah tadi kalau memang dengan potensi yang geologi yang ada, dia bisa mengusulkan untuk UNESCO Global Geopark, tentu dengan seleksi standar dunia yang ketat. Berarti dalam waktu. Dan ingat, kita ketika tidak berhasil membuat itu tadi, Geopark yang kita usulkan bisa dicoret. Nggak akan pernah ada lagi. Iya. Mungkin punya waktu untuk bernapas lagi kalau mau mengusulkan lagi. Jadi tantangannya dari MC0 tadi ternyata mundur yang kita buat dari itu, kita dicoret. Dan kita itu cuman sekedar wacana Geopark lagi jadi. Kalaupun kita sudah jadi Geopark nasional, jangan berpuas diri. Kenapa? Karena kita punya target untuk naik dan meningkatkan perekonomian segala macam. Kalau grade-nya penghasilan tadi turun, itu ada lampu kuning, ada lampu merah. Nah, jadi sama mungkin kalau di negara luar profesor itu adalah orang yang terus menciptakan, berinovasi. Nah, Geopark ditantang seperti itu standar dunianya. Kita terus berbuat, kita terus menggali potensi yang ada, kita terus menciptakan lapangan pekerjaan yang ada. Disitulah butuh banyak ide-ide kreatif, disitulah butuh tenaga-tenaga yang luar biasa. Ya, begitu. Nah, untuk Bang Deki nih gitu. Jadi kan tadi kita anggap dalam waktu dekat itu akan membuat BP ya, Bang ya? Ya, badan pengelola. Badan pengelola. Itu dari kolaborasi itu udah sampai mana gitu untuk pembentukan BP-nya ini? BP itu bukan di bawahnya kolaborasi, tapi BP itu nanti dikelola oleh
Ya, namanya BP Geopark. Tapi kan yang punya SDM atau teman-teman banyak itu kan ada di kolaborasi juga Oh, gitu. bukan. Mungkin BP ini ya secara keseluruhan pengelola secara keseluruhan. Seperti nanti di dalamnya ada yang tim dari geologinya, ada yang dari ya sesuai bidangnya lah. Tim keilmuannya. Tim intinya. Nah, jadi mungkin kurang tepat nanti kalau dikatakan bahwa kita dikolaborasi menyiapkan BP-nya. Nah, karena kolaborasi sebenarnya nanti menjadi ujung tombak dari BP. Nah, ujung tombak supportnya. dari BP. Supportnya. Karena nanti BP ini tentu ada tim intinya di kabupaten dan teman-teman di kolaborasi seperti yang Pak sampaikan tadi, mereka juga akan berkegiatan mensupport atau berkontribusi ya melalui skopnya masing-masing. Iya. Jadi mungkin itu kalau dibilang BP digarap oleh kolaborasi enggak, tapi BP ini adalah BP ibaratnya kan kerjasama nih gitu kan. Ya, bersinergi ya. Bersinergi. Ya. Nah, kebetulan mungkin ini dari yang Abdan tangkap atau mungkin nanti boleh disangka juga. Ya. Kebetulan di atau emang nyatanya kolaborasi ini ada jaringan yang luas juga gitu kan, banyak yang sedang dibutuhkan oleh Geopark juga gitu. Nah, dari kolaborasi itu bisa mengajak teman-teman di daerah-daerahnya untuk ikut ke dalam Geopark. Ya. Nah, dari mungkin boleh duanya gitu untuk mengajak teman-teman ini sampai ke Geopark ini gimana? Ya, makanya melalui kampanye door to door juga. Makanya kita kemarin kita sudah mulai dari Ranah Batahan. Ranah Batahan. Mulai dari Ranah Batahan, terus kita kunjungi juga di kawan-kawan di Arbangis dan melalui kadang chattingan, WA kayak Abdan juga Bang telepon kan via telepon dan juga teman-teman adik-adik di Kinali. Ya kita sosialisasi, kita sampaikan secara umum bahwa Geopark ini seperti ini, ada pelestariannya, ada kita menggali lagi tentang budaya, sejarah kita segala macam dan alhamdulillah kawan-kawan adik-adik yang di kecamatan yang tersebar di Pasaman Barat semuanya welcome dukung dan antusias karena ini juga sangat menarik dan sangat bermanfaat nanti untuk masyarakat dan daerah kita Pasaman Barat. Dan untuk menyatukan semua daerahnya tentu harus ibaratnya dikumpulkan dulu gitu nanti. Ada waktu nggak buat ngumpulin rencana? Nah, sebelum kita kumpulkan kita datangi dulu ya. Kita datangi. Nah, dengan catatan gini juga. Kita ingin mendapatkan kawan-kawan yang bergerak itu memang yang niatnya sayang atau cinta Pasaman Barat. Nah, jadi kita di kolaborasi di Geopark, tim percepatan Geopark ini kita menyodorkan ke ini uang proyek bukan seperti itu. Bukan, kita sodorkan ke pemuda, kita ada seperti ini kita biayai, bukan seperti itu, tapi kita sadarkan. Kita sadarkan bahwa hai rekan-rekan, ini daerah kalian di sini punya potensinya seperti ini. Kalau kita kemas dan dalam program yang kita usung ini Geopark dengan labelnya Geopark ya cukup bergengsi. Nah, itu otomatis juga akan meningkatkan nilai jual, meningkatkan pendapatan ekonomi segala macam. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan dan harapan kita diundang seperti yang kemarin di Ranah Batahan. Ada namanya komunitas milenial peduli lingkungan. Mereka baru bikin organisasi, mereka datang sebelumnya diskusi dan segala macam, mereka undang kita. Nah, sampai di sana dikumpulkan pelajar, ini mama segala macam, dan saat itu kita sampaikan. Nah, alhamdulillah. Jadi nanti itulah strategi kita untuk gimana seperti yang saya sampaikan tadi, memperkenalkan ya tentu lebih masuk lagi kalau yang nanti ikut yang mensosialisasikan ini adalah pemuda-pemuda setempat yang berdomisili di dan nagari atau kecamatan yang masuk dalam kawasan geoset ya. Berarti sekarang tahap sosialisasi dulu ya. Penguatan kelembagaan, penguatan ke masyarakat kita. Jangan nanti mudah-mudahan beberapa saat lagi kita menerima sertifikat nasional
warisan geologi dari Kementerian SDM, Masyarakat kemudian kita kaget ya. tahu-tahu kaget. Iya. Kemudian kita bersiap menyiapkan dokumen, tahu-tahu dan itu adalah keyword, itu adalah tiket untuk kita lulus di jadi geopark nasional. Tahu-tahu kaget, mereka bilang apa itu geopark? Apa itu Iya. Kok ini untuk mereka nggak tahu apa itu geopark. Nah ini yang kita kejar dulu dari awal. Ini poin kita, ini punya mereka, dan geopark itu milik Pasaman Barat. Pasaman Barat ya. Dan mereka harus tahu apa yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu. Iya, apalagi sekarang kan konsepnya tadi kan door to door, cuma sekarang door to door ke Lebih nagari, kecamatan gitu ya. Lebih mengelompok. Dan Nah, nanti kalau misalnya ini sudah kita datangi satu-satu kecamatan ini, nagari ini segala macam, tentu nanti sebelum kita meresmikan yang namanya badan pengelola itu nanti mungkin kita kumpulkan. Nah, tentu harapan kita nanti untuk mengumpulkan ini namanya skopnya udah Pasaman Barat, ya sekali lagi peran serta dari pemerintah daerah kita. Iya. Kita perlu support. Nah, seperti yang Mang Robi sampaikan, selama ini kita cuma punya modal nekat. Nah, sementara ya sangat rugi kita kalau khususnya pemerintah daerah Pasaman Barat tidak melirik ini. Dan lagian susah nyari-nyari orang gila yang mau menggali potensi seperti ini. Iya. Susah, karena kita punya prinsip gini juga. Sudah saatnya pemerintah kabupaten dimanapun, bukan hanya Pasaman Barat saja, Bang Nasa, untuk bagaimana pola pembangunan itu berasal dari bottom up. Ya. Nah, karena sebelumnya ya mungkin ada beberapa program yang dari program pemerintah pusat atau nagari atau kabupaten. Nah, saat ini disampaikan ke masyarakat, kebanyakan ada beberapa yang menolak dan susah. Tapi kalau seperti yang kita lakukan sekarang, yang bottom up ini, masyarakat sudah punya semangat, sudah punya kemauan. Nah, kami rasa tidak ada alasan pemerintah kabupaten tidak ikut mendukung atau mengambil bagian dari perjuangan masyarakat. Padahal sebenarnya kita membantu tugas pemerintah juga kan. Pemerintah. Kita bukan sekelompok orang yang mendatangi pemerintah mengatakan, Pak, bantu kami karena kami akan melakukan ini. Enggak. Yang kita lakukan selama ini, Bang Robi, Eko dan kawan-kawan yang lain, kita sudah melakukan. Nah, kita datangi bahwa ya para elit pimpinan yang kita sampaikan bahwa Pak, kami sudah melakukan ini. Sebelumnya seperti ini, setelah kami lakukan intervensinya jadi seperti ini. Perlu intervensi dari pemerintah supaya daya manfaatnya lebih dirasakan oleh orang banyak. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Nah, ya harapan seperti itu tadi. Adanya dukungan dari pemerintah dan sangat harus ya. sangat harus dan alhamdulillah seperti abang sampaikan tadi soal baju, para pimpinan di Pasaman Barat sudah ada yang mulai membeli, ada satu set. Harapan kita ya kalau yang bapak-bapak itu minimal belinya jangan baju aja satu set ya. Nah, ada baju, ada tumbler, ada mug. Nah, ada mug paketnya 5.000. Nah, harapan kita nanti ya 5.000 diganoan dilebihin lah ya. Iya, digenapin jadi 200.000. Nah, ikon awal yang dibeli dalam bentuk dukungan tadi itu juga challenge untuk para pemakai tadi yang yuk belajar geopark sama-sama. Dan mereka tentu malu dong pakai baju geopark, nggak ngerti geopark. Apalagi sekarang kan lagi banyak yang di kampung, mahasiswa kan lagi pulang harusnya bawa itu beli gitu kan, bawa itu keluar gitu ya. Dan kita ini kan bidangnya Eko nih, produksi ini. Kualitasnya premium gitu, nyaman dipakai, nggak malu-maluin lah. Nggak kalah gengsi ya. Nggak kalah gengsi, nggak kalah nyaman dengan produk yang ada di yang ada dijual di pasaran. Sebetulnya kalau masalah produk itu
kalau ada masukan dari yang lain mau dijualkan juga nggak masalah Nah, sebenarnya. Iya. Cuman kan sampai sekarang ketika dia mau dijualkan sanggupnya berapa produksinya, kualitasnya bisa sama nggak? Nah, artinya ada standarnya itu mereka inilah yang baru akan didata ya udah. Mungkin untuk kedepannya ini baru sampel-sampel aja. Kalau produk yang ada di sini, tapi intinya kalau kita pasaran barat tuh banyak sih produknya, Iya, iya. banyak. Itu yang sedang kita kumpulkan, itu yang sedang kita inventarisir. Ketika itu dari buminya Pasaman Barat muncul, itu namanya geoproduk. Iya, produk. Geoproduk ini nanti yang kita inventarisir sehingga kita tahu berapa produk kita yang ada, Di Pasaman berapa Barat. lagi yang akan kita munculkan ke depan. Dan yuk kita mulai melompat dari bahan baku ke jadi produk jadi. Oke, nah mungkin karena waktu minta penutup atau kata-kata dari Bang Robi gitu untuk mengajak teman-teman atau mengajak masyarakat mengenai geopark ini gitu, peduli pada geopark dan kita dukung sama-sama lah gitu, termasuk juga ke pemerintah. Oh ya, geopark adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat kita tersadar dari mana asal kita. Bagaimana bumi yang kita pijaki ini dulu mulai tercipta. Kemudian apa budaya yang mengantarkan kita sampai saat ini. Kemudian banyak flora fauna yang mendukung kehidupan kita. Bagaimana dengan konsep geopark ini jadi satu poin kita melestarikannya. Kemudian ini jadi momen bagi kita masyarakat dan Pemda pastinya untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat kita melalui ini. Yuk, bukti nyatanya nanti kita curahkan dalam pekerjaan yang akan kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Dari Bang Deki ada? ya harapan tentu yang pertama tidak hanya kepada pemerintah saja. Yang pertama mungkin melalui kesempatan ini juga khususnya yang pertama kepada rekan-rekan yang di dalam tim percepatan Geopark Talamau Pasaman Barat ini tetap semangat, ini pekerjaan yang sangat baik, masih yang panjang. mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua ke depannya, itu bagi untuk rekan-rekan di dalam tim percepatan. Kepada masyarakat tentu melalui kesempatan ini kami berharap bahwa bisa menerima dan mendukung apa-apa nanti ke depannya. Mungkin udah pasti kita akan Banyak sosialisasi. dan bersentuhan dengan masyarakat. Ya kami ulangi lagi bahwa ini program yang sangat bagus untuk kemajuan daerah kita, untuk kemaslahatan kita semua, baik dari segi ekonomi, wisata, dan juga anak-anak mudanya bisa kita arahkan dari kegiatan-kegiatan yang kurang berguna, Menjadi apalagi lebih yang positif. tidak berguna kita arahkan ke sini lebih positif. Itu untuk masyarakat. Yang terakhir tentu untuk pemerintah, seperti yang sudah Bang sampaikan tadi, bahwa selama ini Bang Robi dan kawan-kawan yang lain kita semua bekerja dengan modal nekat saja. Sudah saatnya pemerintah untuk ikut intervensi, berkontribusi mensukseskan program ini. Ya kami rasa pemerintah kabupaten kalau mau menggali apa itu geopark, Ayo mari sama-sama. ayo sama-sama kita belajar. dan dipastikan sangat menarik dan sangat bermanfaat. Ya harapan kita intervensi dari pemerintah sangat-sangat kita butuhkan dalam waktu dekat, dan dalam waktu dekat juga kita akan menghadap kita sedang menyusun satu dokumen. Kita akan presentasi kepada Bapak Bupati atau di kita di kabupaten. Kita telah melakukan ini dan sedang melakukan ini. Kedepannya kita akan melakukan seperti ini. Kita akan presentasikan kepada pemerintah kabupaten, dan mudah-mudahan kemarin saya sudah dengan Pak Sekda ada cerita-cerita sedikit. Alhamdulillah respon beliau sangat baik. Itu mungkin. Oke, itu. Ya. Nah, dan yang terakhir, Pak Eko. Kalau bagi saya gini, geopark ini adalah sarana bagi siapapun yang ingin berkreasi,
ingin menyalurkan apapun yang ada di masyarakat kita, jadi ayo dukung Geopark. Ketika Geopark maju, tentu kita semua akan maju dari segala bidang, dari segala lini. Ya mungkin itu aja kalau saya. Oke. Baik. Pesan khusus untuk apa mungkin kok yang anak-anak muda atau yang Promosi baju, produk. gimana lebih aktif ikut lah. Oh, karena gitu. beliau kan gaulnya sama anak Iya, muda anak semuanya. muda. Nah, imbauan sekali khusus lah. Nah, Anak khusus. muda. Apa ya? Mungkin kalau untuk anak-anak muda, sebenarnya saya nggak muda bang. Tapi kok gaulnya kan sama anak mewakili. muda. Muda itu nggak harus usia loh. Cara ya? Jadi duduknya sama yang muda dan muda ya. kalau untuk teman-teman ya paling berkreasi terus, menciptakan hal baru yang positif, sehingga hal-hal itu bisa bermanfaat untuk dia, untuk yang melakukan itu dan untuk orang lain. Jadi ya terus berkarya lah, jangan sampai ada kekosongan waktu digunakan untuk hal-hal yang enggak ini. Jadi mungkin itu aja sih. Untuk berkarya di bidangnya lah. Kalau dia di bidang lukis ya mantapkan lukisnya, kalau di bidang silat ya silatnya dibagusin. Jadi karena apapun yang mereka lakukan positif itu akan menjadi bagian dari Geopark. Apapun yang dilakukan orang hari ini, kalau misalnya itu positif, itu bagian dari Geopark. Jadi tetap aja berkarya, apapun itulah. Dan kata-kata penutupnya bersama kita bisa, insya Allah. Sama kita bisa. Oke, nah gitulah sedikit mungkin waktunya masih kurang banyak sebenarnya dan pembahasan pasti banyak yang udah dikaji juga cukup lama oleh Bang Deki, Bang Eko sama Bang Robi juga gitu ya. Nah mungkin untuk menutup itu ada quotes dari founding father kita, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Oke, itu saja dari podcast Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.